Gini Zat. Ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita, pembahasan kita surah yang sangat dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu surah Al-A'la. Kita sudah menyampaikan beberapa ayat. Dari ayat yang pertama yaitu Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian kita juga sudah menyampaikan beberapa ayat setelahnya. Kita sudah menyampaikan makna tasbih yang kurang lebih ada 4 pengertian sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Salman Al-Audah Fakkallahu asrahu. Kemudian pembahasan yang terakhir yang kita sampaikan, mengapa kita harus bertasbih untuk Allah, atau mengapa kita harus mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara alasan yang kita sampaikan yaitu di ayat yang kedua, karena Allah alladzi khalaqa fasawwa, karena Allah yang telah menciptakan dan menyempurnakan apa yang sudah diciptakannya. Karena Allah yang menciptakan kita manusia dan menjadikan kita sebagai makhluk Allah yang paling sempurna penciptaannya, sempurna fisiknya, sempurna bentuknya, bahkan dilengkapi dengan akal untuk berpikir yang itu tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Kalaupun ada makhluk yang berakal seperti manusia, maka akalnya tidak sesempurna, tidak sebesar yang dimiliki oleh manusia. Maka kalau seluruh makhluk mensucikan Allah, wa in min syai'in illa yusabbihu, tidaklah semua atau segala sesuatu kecuali pasti mensucikan Allah, baik yang hidup maupun bahkan benda mati, semuanya bertasbih mensucikan Allah. Maka kita sebagai manusia lebih patut, lebih layak untuk mensucikan Allah, karena kita dilebihkan di antara ciptaan Allah yang lain. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah muliakan anak keturunan Adam. Jadi kalau makhluk yang lain diciptakan Allah ada kekurangan, mereka mensucikan Allah, mentasbihkan Allah. Sekali lagi kita bertasbih untuk Allah karena Allah menciptakan kita dan menjadikan kita paling sempurna secara penciptaan dari makhluk-makhluk yang lain. Alasan yang kedua, mengapa kita harus mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena walladzi qaddara fahada, karena Allah zat yang telah menciptakan takdir, menetapkan takdir, bukan hanya membuat takdir tetapi fahada, dan karena Allah menunjukkan kita kepada takdir terbaik kita. Kalau sekedar membuat takdir untuk kita kemudian kita dibiarkan, kita akan tersesat, kita akan bingung menuju takdir terbaik kita. Maka Maha Suci Allah yang telah membuat takdir untuk seluruh makhluknya, kemudian Allah juga yang menunjukkan kepada takdir terbaik setiap makhluk yang Allah ciptakan.
Manusia diberikan hidayah kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, diberikan petunjuk untuk bisa sampai kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Begitu juga dengan makhluk Allah yang lain. Binatang misalnya, yang tadi kita sampaikan tidak diberikan akal. Kalaupun ada di antara binatang yang punya akal, maka dia di bawah akal manusia. Tetapi lihat, tidak ada ceritanya binatang tersesat dalam mengambil rizkinya, dalam menjemput rizkinya. Tidak ada. Semua sudah Allah takdirkan. Bahkan ketika Rasulullah memerintahkan kita untuk bertawakal atas rizki yang telah Allah tetapkan kepada kita, justru Rasulullah Muhammad SAW meminta kita untuk belajar tawakal kepada seekor burung. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya, menyerahkan, menyandarkan semua urusan kita kepada Allah dengan jujur, dengan sebenar-benarnya, la razaqakum kama yarzuqut thair. Maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Burung kita tahu tugasnya hanya bergerak untuk menjemput rizkinya. Kemana? Ya dia tidak tahu. Yang penting pagi hari dia keluar dari sarangnya, keluar dari tempatnya, wis bergerak. Allah nanti yang akan menggerakkannya. Tidak ada tuh burung punya kantor, punya toko, punya ruko, kemudian jualan pagi hari, tidak ada. Tugasnya cuma bergerak. Allah yang menunjukkan di mana makanannya. Dan tidak mesti di satu tempat, tidak mesti di tempat yang sama terus. Jadi la razaqakum kama yarzuqut thair. Allah akan memberikan rizki kepada kalian semuanya sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Di situ digambarkan oleh Rasulullah, taghdu khimasan. Pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, perutnya kosong. Tapi lihat Rasulullah menyebutkan wataruhu bitonan. Kemudian mereka pulang sore hari ke sarangnya dalam keadaan bitonan, perutnya sudah terisi penuh. Jadi kalau kita mau membayangkan bagaimana rutinitas burung dalam mencari rizki atau hewan-hewan yang lain, maka seharusnya kita lebih tenang terhadap rizki Allah yang Allah tetapkan atas kita. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, tidak mungkin ada rizki kita yang terselip, ada rizki kita yang luput, tidak diberikan Allah kepada kita, tidak mungkin. Bahkan sudah jelas disampaikan, tidak ada orang yang Allah wafatkan kecuali seluruh rizkinya yang sudah ditetapkan sejak dia lahir sampai dia meninggal, Allah berikan penuh. Hatta tastawfiya rizqah, sampai Allah penuhi seluruh jatah rizkinya. Kalau sudah penuh baru Allah ambil, baru Allah wafatkan. Itu alasan yang kedua mengapa kita harus mensucikan Allah, karena kita dibuatkan takdir oleh Allah dan karena Allah menunjukkan kita, memberi hidayah kepada kita menuju takdir kita masing-masing. Seperti disebutkan di sini, walladzi qaddara jami'al muqaddarat. Allah yang menetapkan takdir untuk semua yang sudah ditakdirkan. Fahada kulla khalqin ila ma yunasibuhu. Kemudian dia Allah Ta'ala menunjukkan setiap makhluk kepada rizki yang pas untuk dirinya, kepada rizki terbaiknya. Kemudian alasan yang ketiga mengapa kita harus mensucikan Allah, yaitu walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa. Karena Allah yang akhrajal mar'a, menunjukkan atau menumbuhkan. Al-mar'a di sini diartikan dengan tumbuh-tumbuhan. Atau kalau ini untuk hewan, maka mar'a sebagai tempat gembalaan, tempat mereka mendapatkan makanan, yaitu ladang gembalaan. Tapi arti secara umum mar'a adalah tanaman, yaitu tanaman
yang ditumbuhkan dari biji-bijian kemudian menjadi tunas, perlahan kemudian Allah tumbuhkan sampai menjadi tanaman yang menghasilkan buah atau pohon-pohon yang menghasilkan ada hasilnya. Kemudian setelah Allah tumbuhkan, lambat laun semakin berumur, semakin berusia, faja'alahu ghutsa'an ahwa, kemudian dia menjadikan tanaman itu, tumbuhan itu ghutsa ahwa, yaitu tanaman yang kering, menghitam, kemudian dia akan lapuk, dia akan layu. Jadi ayat yang ke-4 dan 5 ini, pertama kita bertasbih kepada Allah karena Allah yang menjadikan tanaman itu tumbuh hidup, kemudian dari tumbuh hidup ini berkembang menghasilkan, kemudian Allah jadikan tanaman tersebut layu kemudian mati. Nah, kenapa kita harus memuji Allah? Kalau ini untuk tumbuh-tumbuhan sebagai perumpamaan bahwa Allah yang menghidupkan juga Allah mampu untuk mematikan. Di antara pelajarannya untuk kita bahwa dari ayat ini kita meyakini bahwa kita yang dihidupkan Allah, pasti kita akan diwafatkan, dimatikan oleh Allah. Setelah dimatikan oleh Allah, kita akan dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi untuk pertanggungan amal masing-masing. Nah, di mana titik syukurnya? Kenapa ketika kita dibangkitkan lagi kita harus bersyukur memuji Allah? Karena kalau tidak ada kebangkitan, tidak ada yaumul ba'ats, tidak ada hari akhirat, maka yang kita lakukan menjadi tidak berguna, menjadi sia-sia. Seandainya orang diberikan kehidupan di dunia dengan kehidupan yang sulit, berat, tetapi dia tetap taat kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan baik, kemudian dia diwafatkan, dimatikan, setelah mati tidak ada apa-apa, maka dia akan rugi, Pak. Dia akan rugi. Di dunia sengsara, hidupnya sulit, berat, setelah mati begitu saja misalkan. Tidak ada kebangkitan, tidak ada pertanggungjawaban amal, tidak ada pembalasan amal, kebaikan ataupun keburukan, maka manusia yang begini akan rugi. Begitu juga nanti ketika ada orang hidup di dunia manusia, Allah berikan kekayaan, Allah berikan harta dunia, tetapi dia bermaksiat dengan harta Allah itu, dia tidak melakukan ibadah kepada Allah, kemudian dia matinya begitu saja, tidak ada pertanggungjawaban amal, maka enak yang ini. Dia di dunia bisa hidup enak, bisa semena-mena, kemudian mati begitu saja, maka enak yang kedua. Sementara yang pertama, dia hidupnya berat tapi tetap beribadah kepada Allah, sedangkan yang kedua dia diberi kecukupan rizki tetapi dia bermaksiat. Kalau dua-duanya tidak ada balasan amal, maka dua-duanya akan, yang pertama rugi, yang kedua keenakan. Maka adanya ba'ats, adanya hari kebangkitan, hari pembalasan amal itu merupakan bentuk keadilan Allah. Orang yang hidupnya di dunia berat, sulit, tetapi dia tetap beribadah kepada Allah, maka Allah akan bayar semua kesulitannya di dunia dengan surga Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan anugerah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah susah tapi dia menyibukkan diri beribadah kepada Allah, maka dia diberikan balasan kenikmatan di akhirat, di surga. Sementara orang yang kedua, dia di dunia banyak bermaksiat, banyak melakukan dosa, membangkang kepada Allah, maka di akhirat dia akan mendapatkan balasan atas semua dosa maksiat yang dia lakukan, dan ini bagian dari keadilan Allah. Maka kita memuji Allah atas semua keadilan yang nanti Allah tegakkan, Allah terapkan bagi setiap makhluk yang Allah ciptakan. Tidak ada satupun makhluk yang dizalimi oleh Allah, tidak ada. Bahkan hewan, bahkan binatang yang bisa jadi nanti tidak dapat surga atau neraka, ketika ada di dunia hewan yang disakiti oleh hewan yang lain, ada seekor hewan yang dia entah dimangsa, entah diserang oleh hewan yang lain, maka sebagai bukti keadilan Allah,
masing-masing dari hewan ini akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian hewan yang disakiti tadi oleh hewan yang lain, dia diberikan kesempatan untuk membalas. Dia diberikan kesempatan untuk membalas karena dulu di dunia dia pernah disakiti oleh hewan yang lain. Begitu dia sudah membalas, Allah tinggal berfirman kepada hewan ini, kuni turaba. Sudah, jadilah kalian kembali menjadi tanah. Artinya apa? Pembalasan itu tetap diberikan. Makanya di sini menunjukkan keadilan Allah. Di 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengulangi kata alladzi yang di dalam bahasa Arab disebut dengan isim mausul. Kata alladzi di ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Padahal kalau hanya menggunakan kata alladzi satu saja itu sudah cukup. Sudah cukup, maknanya sudah benar, maknanya sudah sah. Misalkan kalau ini bukan Al-Qur'an, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa akhrajal mar'a faja'alahu ghutsaan ahwa. Alladzinya cuma sekali saja itu sudah sangat cukup. Sudah sangat cukup. Maknanya juga sudah jelas. Mengapa Allah menggunakan setiap ayat di ayat kedua sampai ayat ketiga, keempat tadi ditambahin dengan kata alladzi. Ini menunjukkan bahwa masing-masing dari ayat ini sudah cukup untuk menjadikan alasan buat kita mensucikan Allah. Jadi kalau seandainya dengan ayat kedua saja, alladzi khalaqa fasawwa, ayat ketiga, ayat keempatnya tidak ada, maka dengan ayat yang kedua bahwa Allah telah menciptakan kita, kemudian menyempurnakan penciptaan kita, itu saja sudah cukup membuat kita wajib mensucikan Allah, wajib bertasbih kepada Allah dengan satu alasan saja. Apalagi di sini Allah menyebutkan 3 keagungannya, 3 kemuliaannya yang dilakukan kepada kita sebagai makhluknya, maka itu lebih-lebih membuat kita harus mensucikan, harus mentasbihkan Allah. Jadi itu diantara hikmah atau tadabbur yang bisa kita sebutkan mengapa Allah mengulang kata alladzi, yang kalau dia disebutkan satu saja sudah cukup menjadi alasan untuk kita mentasbihkan Allah, apalagi 3-tiganya digabung, apalagi 3-tiganya disebutkan semuanya, maka kita wajib untuk mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sanuqri'uka fala tansa. Dan sanuqri'uka, kami akan bacakan kepadamu wahai Muhammad, fala tansa, hingga kamu tidak lupa. Atau makna yang lain, fala tansa, maka jangan kamu lupakan. Jadi nanti maknanya berbeda-beda. Ada yang makna pertama, sanuqri'uka fala tansa, kami akan terus bacakan kepadamu sampai kamu tidak lupa. Artinya kamu akan ingat terus. Dan nanti disebutkan semenjak ayat ini turun, Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah lupa lagi. Lah, kita pernah mendengar Nabi sholat kok lupa beliau. Sholat zuhur atau asar baru 2 rakaat, ternyata Nabi salam terus pulang ke rumah. Dikejar oleh sahabat, ya Rasulullah, kok sholatnya baru 2 rakaat? Kemudian beliau bertanya kepada sahabat yang lain, apa benar saya sholat baru 2 rakaat? Ya Rasulullah. Akhirnya beliau menyempurnakan 2 rakaat yang tersisa. Nah, kalau di sini disebutkan sanuqri'uka fala tansa, kami akan bacakan kepadamu Muhammad hingga kamu tidak pernah lupa. Tapi kenapa dalam kasusnya Nabi pernah lupa? Maka nanti kita akan sampaikan. Atau sanuqri'uka fala tansa, ini berarti larangan. Kami akan bacakan kepadamu, jangan sampai kamu lupa. Artinya kalau sampai lupa, maka ditegur atau di sini adalah jangan pernah kamu lupa apa yang sudah kami bacakan. Nah, jadi ayat ini berkaitan dengan lupa terhadap wahyu, lupa terhadap Al-Quran. Bahwa Al-Quran ini akan senantiasa disampaikan, dibacakan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW, disampaikan terus menerus
sampai Nabi akan hafal dan tidak pernah ada ayat yang beliau lupakan. Dalam artian tidak ada ayat yang tidak disampaikan oleh Rasulullah kepada kita semuanya, tidak ada. Semua wahyu yang sudah Allah bacakan, semua wahyu Al-Quran yang sudah disampaikan melalui malaikat Jibril, semuanya sudah dibacakan oleh Rasulullah Muhammad SAW hingga sampai kepada kita seperti Al-Quran kita hari ini. Tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu kata pun, bahkan tidak ada satu huruf pun yang luput Rasulullah lupa menyampaikannya kepada kita, tidak ada. Maka ini kurang lebih penjelasannya. Kami akan bacakan kepadamu Muhammad Al-Quran ini, wahyu ini, fala tansa, hingga kamu tidak akan pernah lupa lagi terhadap wahyu ini. Apakah dulu Rasulullah lupa? Kalau lupanya sih tidak, cuma Rasulullah Muhammad SAW ketika ditalkinkan wahyu ini oleh malaikat Jibril, belum tuntas wahyu itu dibacakan, beliau sudah mengulangnya lagi dari awal. Jadi ibaratnya malaikat Jibril menyampaikan satu wahyu kepada Rasulullah, belum sampai selesai, ternyata Rasulullah sudah ngulangnya dari awal lagi. Kenapa? Karena ada perasaan khawatir dalam diri Rasulullah, apa yang beliau dengar dari malaikat Jibril, khawatir beliau lupa. Jadi misalkan dibacakan satu ayat, ditalakikan satu ayat, belum sampai satu ayat ini penuh, Rasulullah mengulangi lagi dari awal. Baru dapat beberapa kata, beberapa kalimat, Rasulullah mengulangi lagi dari awal, sehingga karena muncul perasaan khawatir beliau lupa, maka kemudian Allah menjanjikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sanuqri'uka fala tansa, kami akan bacakan kepadamu Muhammad, jangan khawatir, kamu tidak akan lupa lagi. Di ayat yang lain nanti disebutkan, fala ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqdha ilaika wahyu. Wala ta'jal di surah Toha, jangan kamu buru-buru dalam mengucapkan Al-Quran, tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran sampai wahyu ini tuntas dibacakan kepadamu. Nah, kenapa di sini ada kata Rasulullah tergesa-gesa? Atau di surah Al-Qiyamah misalkan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan buru-buru mengikuti bacaan malaikat Jibril. Jangan kamu gerakkan lisanmu, bibirmu karena tergesa-gesa ingin mengikuti malaikat Jibril. Kenapa Rasulullah melakukannya? Karena Rasulullah khawatir lupa. Ini juga termasuk tata cara mentalkinkan bacaan hafalan kepada anak kita, kepada santri kita. Jadi kita bacakan dulu sepotong atau satu ayat. Jangan biarkan santri kita konsentrasinya buyar gara-gara dia buru-buru menirukan apa yang kita talkinkan. Jadi ini yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ditegur oleh Allah, wahai Muhammad, jangan buru-buru menirukan, mengikuti atau menggerakkan bibirmu untuk membaca wahyu sebelum selesai disampaikan. Yang dilakukan Rasulullah sekali lagi karena beliau khawatir lupa. Maka kalau di awal tadi Allah SWT memerintahkan kita untuk bertasbih, maka agar tasbih kita benar, agar kita bertasbih kepada Allah dengan benar, maka kita harus membaca Al-Quran. Agar kita benar dalam mensucikan Allah, mengagungkan Allah, maka cara kita bertasbih mensucikan Allah harus sesuai dengan apa yang Al-Quran sampaikan. Karena Al-Quran ini dari sisi Allah, dan Allah yang punya kehendak. Seolah-olah Allah mengatakan kepada kita, kalau kamu ingin mensucikanku seperti ini, dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Waktunya misalkan, fasabbih bihamdi rabbika, kalau waktunya nanti ada ayat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha misalkan. Atau cara kita mensucikan Allah dengan apa? Fasabbih bihamdi rabbika. Cara mensucikan Allah, cara kita bertasbih adalah dengan memuji Allah. Nah, jadi cara-cara kita mensucikan Allah sudah disebutkan di Al-Quran, baik waktunya, bacaan yang kita baca untuk mensucikan Allah ada di Al-Quran. Maka
agar kita tasbihnya benar, mensucikan Allahnya benar, maka kita harus membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, di antara tadabbur yang bisa kita ambil dari ayat ini, ketika seseorang diberikan anugerah bisa menghafal, maka kemampuan bisa menghafal ini adalah nikmat. Kemampuan bisa menghafal adalah sebuah anugerah yang tidak diberikan kepada semua orang. Maka kalau anak kita diberikan kemampuan bisa menghafal, terutama ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, maka jaga betul kenikmatan Allah ini. Jangan sampai kenikmatan ini kemudian kita sia-siakan sehingga diambil oleh Allah kembali. Jadi kalau anak kita bisa menghafal, anak kita cerdas, maka gunakan kecerdasannya ini untuk menghafal ayat-ayat Allah. Karena itu bagian dari mensyukuri kenikmatan. Jadi tadi kan urutannya, bisa menghafal itu nikmat, maka cara mensyukuri nikmat adalah menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah dan menghafal Al-Quran, menghafal firman-firman Allah, bagian dari mensyukuri kenikmatan tersebut. Kemudian menghafal juga bagian dari penjagaan terhadap wahyu Allah terhadap Al-Quran. Sebagaimana yang Allah firmankan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-dzikra dan kami yang menjaganya. Al-Quran ini tidak akan bisa berubah, tidak akan ada yang memanipulasi, tidak ada yang bisa mengurangi kalimatnya, menambahi kalimatnya, bahkan menambahkan satu huruf tidak akan bisa, karena Allah yang menjaga keaslian Al-Quran. Dan salah satu cara untuk menjaga kemurnian Al-Quran ini, Allah pilih di antara hamba-hamba Allah untuk mampu menghafalkan Al-Quran. Jadi mereka para penghafal Al-Quran itu adalah orang-orang pilihan Allah. Buktinya tidak semua kita bisa menghafal Al-Quran. Maka kalau ada anak kita yang bisa menghafal Al-Quran, maka berikan dukungan semaksimal mungkin. Semangati anak kita untuk menghafal Al-Quran, semangati anak kita untuk menghafal, karena dia sedang dipilih oleh Allah untuk menjaga firman-Nya agar tetap terjaga, tidak berubah, tidak bisa dirubah. Jadi ini pelajaran penting. Kalau anak kita sudah mulai menghafalkan Al-Quran, semangati terus, jaga terus, karena dia sedang dipilih oleh Allah. Kemudian yang lain, agar tidak mudah lupa, agar tidak hilang apa yang sudah kita hafal, maka terus dibaca, terus dimurojaah, terus diulang. Maka ini beberapa pelajaran yang bisa kita sampaikan dari ayat sanuqri'uka fala tansa. Masalahnya nanti ada tambahan ayatnya, illa masya Allah, kecuali kalau Allah menghendaki lupa juga akan lupa. Bagaimana cara kita menggabungkan ayat ini dengan tambahan di ayat setelahnya, illa masya Allah? Insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaat, semoga ada kebaikan untuk kita, keluarga kita, yang bisa kita tularkan kepada anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.